Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Larsati dan di sini saya akan membahas tentang pertama itu fonologi dengan fonem. Apa itu fonologi? Fonologi adalah pengklasifikasian suatu bahasa berdasarkan suara bahasa itu sendiri. Sedangkan fonem adalah unit dari fonologi itu sendiri. Fonem adalah unit terkecil dari fonologi dan yang membedakannya adalah suara dan makna. Contoh dari fonem ini adalah kata keh dan ge. Keh dan ge. Dia memiliki intonasi suara yang berbeda dan ketika ditelaah lebih lanjut, kata keh dan geh ini memiliki makna yang berbeda. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang morfem. Apa itu morfem? Morfem adalah unit satuan atau unit terkecil yang memiliki fungsi gramatikal dan kata dari morfem ini dapat diuraikan. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang unit dari morfem sendiri, yaitu bone morfem. Apa itu bone morfem? Bone morfem adalah morfem yang terikat, atau kata-kata dari morfem ini sama sekali tidak dapat dipisahkan. Ketika mereka dipisahkan, mereka sama sekali tidak mempunyai makna atau arti, dan mereka harus selalu terikat. Lalu, yang terakhir, saya akan membahas unit dari morfem yang bernama infleksional morfem. Berbeda jauh dengan bone morfem. Morfem ini dia sama sekali tidak mengubah suku kata itu sendiri, namun dia hanya menyempurnakan kata itu sendiri. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang semantic, connotation, and homophone. Semantics adalah studi dari arti sebuah kata, frasa, atau kalimat. Lalu connotation adalah penggunaan sebuah kata dengan asosiasi yang berbeda dan maknanya pun berbeda. Seperti contoh kata blue itu mengandung asosiasi atau secara gamblangnya umumnya itu adalah warna biru. Sebuah warna seperti warna biru itu adalah menggambarkan langit, laut. Namun beberapa makna mengatakan warna biru itu sebagai sebuah lambang kesedihan. Lalu selanjutnya yaitu homophone. Homophone itu adalah katanya itu berbeda, sebuah kata yang terlihat berbeda, namun pengucapannya itu sama. Seperti meat, daging, dengan meat bertemu. Kedua itu memiliki sounds atau suara yang sama. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang pragmatik. Pragmatik itu sendiri adalah studi yang membahas tentang makna pembicara atau maksud dari pembicara. Untuk lebih jelasnya saya akan memberi contoh seperti tolong ambilkan saya minum. Dari kata itu atau dari kalimat itu dapat dimaknai bahwa
saya atau pembicara lain memiliki maksud atau makna, dia sedang haus dan dia ingin meminta minum untuk melepaskan dahaganya. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang language variation and social domain. Language variation atau variasi bahasa itu mengacu pada perbedaan regional atau konstekstual dalam bahasa, perbedaan dalam bahasa. Lalu social domain adalah kemampuan kita untuk berinteraksi secara sosial di setiap pergerakan sehari-hari kita, entah seperti di kampus, di keluarga, atau di lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang signifier dan signifier. Signifier dan signifier. Seperti contoh, kita membayangkan sebuah buah, yaitu cherry. Simbol dari sebuah, kita membayangkan cherry, berarti simbol sebuah cherry yang dalam bayangan kita adalah seperti ini. Lalu signifier adalah karakter fisik dari cherry ini yang kita bayangkan sendiri, seperti cherry, buahnya lunak, bentuknya membulat dan tidak lonjong, dan warnanya ada sedikit lebih merah atau bahkan merah merona. Lalu signified adalah konsep umum dari sebuah simbol itu sendiri. Seperti cherry ini, yang kita tahu cherry ini adalah sebuah buah umumnya, itu adalah signified. Lalu yang terakhir, saya akan membahas tentang language phenomenon or fenomena suatu bahasa. Apa itu? Seperti kata phenomenon or fenomena. Fenomena itu adalah sesuatu yang terjadi dalam suatu generasi sampai suatu generasi lainnya, atau intinya dari suatu generasi lama apa itu yang terjadi dan menjalar ke generasi baru dan memiliki perubahan di setiap generasinya. Berarti dapat didefinisikan sebagai language phenomenon adalah suatu bahasa yang secara harfiahnya memiliki perbedaan atau terurai dari generasi per generasi. Dan di sekitar saya akan memberi suatu contoh. Saya pernah melihat suatu video tentang perbedaan pengucapan aksen Amerikan. Contohnya itu, did you have an apple? Apa kamu mempunyai sebuah apple? Tapi yang saya dengar atau saya lihat dari speaker dalam video tersebut, did you have, dia mengubahnya menjadi Jeff, kata Jeff seperti ini.
Jeff. Or if you can look this, you can mirror my video. Jeff. Menurut saya itu entah mungkin itu memang kebiasaan orang Amerika itu sendiri, atau memang itu berubah dari generasi per generasi, dari did you have ke Jeff. Inilah akhir dari pembahasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.